Hai, saya Lakman Majid, perencana keuangan. Di video kali ini kita akan bahas hal-hal apa yang harus diketahui sebelum kamu berinvestasi di reksadana. Udah siap? Oke, kalau udah siap. Ya. Oke, banyak orang bertanya-tanya, sering dengar sih gitu ya, berita di koran, baca di koran, di TV, di radio, financial planner sering ngomongin gitu, ada instrumen investasi yang bernama reksadana. Nah, sebenarnya ada kelasnya sih, kelasnya full 1 hari, tapi nggak apa-apa lah ya, untuk introduction supaya paling nggak teman-teman tergugah gimana caranya bisa berinvestasi di reksadana. Yuk kita bahas hal-hal apa aja yang mesti kamu ketahui ya. Pertama, kamu harus tahu dulu profil resiko kamu. Ingat, reksadana ini adalah produk investasi. Produk investasi pasti mengandung yang namanya resiko. Nah, karena mengandung resiko, maka kamu mesti tahu dulu kamu itu profil resikonya seperti apa. Profil resiko macam-macam, ada yang konservatif, nggak pengen apa-apa, nggak pengen resiko. Ada yang moderat, ada yang agresif, tengah-tengahnya ada lagi yang konservatif moderat, moderat to agresif, agresif, super agresif, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena reksadana pun ada beberapa macam. Ada yang konservatif ke moderat, ya, itu reksadana pasar uang. Ada yang moderat, itu namanya reksadana pendapatan tetap. Ada yang moderat agresif, namanya reksadana pasar campuran, ya. Kemudian ada yang agresif, namanya reksadana saham. So, ketahui profil risiko kamu supaya apa? Supaya kamu nggak salah pilih. Oke, itu pertama. Kedua, tahu dulu tujuan keuangan dan tujuan investasi kamu. Kamu tuh invest buat apa sih? Buat berapa lama? Gitu loh, ya. Setiap orang investasi itu pasti ada tujuannya, pengen buat beli mobil, DP mobil, buat DP apartemen, buat nikah, iya yang masih jomblo, buat nikah, ya, buat apa lagi? Buat macam-macam deh. Yang mau punya anak berarti buat kelahiran anak, buat pendidikan anak, buat pensiun, macam-macam yang namanya tujuan-tujuan keuangan, dan tiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Dan biasanya ada jangka waktunya. Nanti kita matchingin tuh tujuan keuangan dengan tujuan investasi Anda. Supaya apa? Balik lagi, supaya jangan sampai salah pilih reksadana. Itu nomor 2. Nomor 3, ketahui produk-produk dan jenis reksadana apakah cocok dengan profil resiko kamu tadi dan tujuan investasi kamu. Ingat, tadi ada 4 ya, ada 4 reksadana pasar uang, ya kan? Pasar uangnya dipakai buat jangka pendek yang di bawah setahun. Tujuan keuangan kamu di bawah setahun pakai pasar uang. Hutang tuh bayar, bosku. Kemudian kedua, pendapatan tetap. Ini buat jangka menengah, 1-3 tahun, 1-4 tahun, 1-3 tahun biasanya. Ini bisa buat tujuan-tujuan keuangan yang 3 tahun lagi. Apa itu? Nggak tahu. Misalnya anak Anda mau masuk TK 3 tahun lagi, bisa. Kamu mau nikah 3 tahun lagi, bisa. Ini masuk ke reksadana pendapatan tetap. Lebih cocok biasanya. Tapi nanti balik lagi, tergantung profil resiko kamu. Siapa tahu kamu agresif, ya kan? Kemudian apa nih? Reksadana campuran cocok untuk jangka menengah ke panjang. Orang-orang yang profil resikonya moderat agresif, ya, 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu masuk ke campuran, itu cocok. Saham cocok buat yang jangka panjang. Anything above 5 years itu cocok dengan menggunakan reksadana saham atau reksadana campuran, tergantung lagi dari profil resiko kamu. Ya, itu nomor 3 tadi. Nomor 4, ketahui resiko dari masing-masing reksadana tersebut. Ingat tadi, semua reksadana pasti ada resikonya. Termasuk yang paling safe sekalipun, yang paling aman sekalipun seperti pasar uang, juga ada resikonya. Bisa turun juga. Uang Anda bisa berkurang, bisa. Ya, jadi ingat, reksadana itu produk investasi, di mana produk investasi ada resiko. Uang Anda bisa terbang tinggi, atau uang Anda bisa turun, bisa hilang. Mungkin turun aja kali. Kalau hilang semua kayaknya agak-agak sulit ya. Turun bisa. Oke. Kelima, pelajari cara kerja dari sebuah reksadana.
Ya, jadi ada mekanismenya. Ada yang namanya manajer investasi pengelolanya. Ada yang namanya bank custodian sebagai partner dari manajer investasi untuk mengelola dana, mencatat, menghitung NAB, melakukan transfer, melakukan pembayaran dan sebagainya. Banyak sekali tugasnya si manajer investasi. Kemudian pelajari juga ada yang namanya agen penjual reksadana atau APER. Anda ingin berusaha? Macam-macam, bisa bentuknya bank, Anda bisa beli reksadana di bank, bisa di sekuritas, mereka juga punya izin, bisa di perusahaan yang memang punya izin APER, dan yang paling terakhir yang lagi rame sekarang, bisa ke perusahaan fintech, financial technology, pakai aplikasi-aplikasi, kamu bisa beli reksadana melalui HP. Itu udah ada izinnya, namanya izin agen penjual reksadana. Makanya pelajari, baca dong, ikut kelas. Ya. Kemudian terakhir dan nggak penting juga, tidak kalah penting adalah ketahui kinerja dan cara memilih reksadana yang tepat. Ya, saya mesti tahu dulu cocok gak nih reksadana ini buat saya. Berapa kinerjanya selama ini? Cek. Berapa lama kinerjanya? Cek. Berapa lama umur reksadananya? Jangan. Terus kemudian performance-nya seperti apa? Kalau market lagi naik, dia seperti apa? Kalau market lagi turun, dia seperti apa? Itu harus dicek. Supaya apa? Supaya kamu tidak salah berinvestasi, beli reksadana, duitnya turun, duitnya berkurang, duitnya minus, ntar ujung-ujungnya ngomel sama Adil Akbar. Giliran untung, lo nggak bagi-bagi gua, nggak traktir, giliran ngomel, dia komplain. Jangan ya. Oke. So, kalau udah suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kemudian subscribe, pencet subscribe. Ini yang sini ya. Subscribe, pencet lonceng. Begitu ada nanti video baru dikabarin, pasti pakai lonceng gitu masuk ke HP notifikasi. Bagikan ke teman-teman yang lain. Dibagiin kenapa sih? Pelit amat ngebagiin doang ke teman-teman yang lain. Biar yang lain juga bisa investasi di reksadana dan kita semua bisa kaya bersama. Oke? Setuju?